Salah satu yang gue belajar dari orang Eropa adalah mereka banyak belajar sejarah tentang negara mereka sendiri, dan semua itu didokumentasikan gitu ya. Dimana sebenarnya juga nggak sedikit mereka juga mengalami masa-masa kelam dalam sejarah mereka. Nah, dari sejarah yang ada, mereka belajar untuk memperbaiki dan memajukan negaranya. Nah, kali ini kita bakal belajar dari salah satu sosok anak muda Indonesia yang suka mempelajari sejarah bangsanya dan akhirnya dia bisa menjadi inspirasi buat bangsanya sendiri. Mau tahu siapa dia? Simak terus episode Gardu kali ini. Share the light. Oke guys, FYI nih ya, harusnya sebenarnya ini jatahnya Robert ya Be ya, yang jadi host gitu. Cuman karena ini kesalahan yang nulis skrip, akhirnya jadi gue hostnya, sorry ya. Nah, tapi by the way, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober nanti. Dan kalau dipikir-pikir, anak muda yang terlibat dalam peristiwa itu mungkin kalau bisa dibilang bahasa sekarang itu adalah influencer gitu ya. Dan lu bayangin aja gitu, tanpa ada teknologi yang keren kayak sekarang, yang nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada smartphone, mereka bisa jadi influencer dan mempengaruhi kemajuan bangsa Indonesia. Gitu. Untuk itu di sini gue Yuda, gue akan menemani dan ditemani Bang Patar nih, ada Bang Alvin Patar dan Koko Robert. Ya, halo Be, halo Patar. Halo. Oke. Halo Bang Yuda. Asik Bang Yuda. Sehat-sehat ya semua pastinya ya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan sehat semua. Lu gimana? Puji Tuhan juga sehat. Ya sehat. Terus gimana kerjaan? Gimana lancar-lancar semua di masa-masa pandemi sekarang ini? Dari kalian berdua, Patar. Puji Tuhan lah, Yud ya. Lancar ya. Semoga COVID cepat menghilang. Amin. Dunia ini. Betul. Dan supaya memudahkan semua ya, bisa Betul. kerjanya tuh nggak terbatas ya gitu ya. Maksudnya kita bisa mobilitas, kemudian semua. Iya benar. Ya oke nih. Cuman kali ini kita akan mungkin kita nggak perlu ngomongin dalam-dalam tentang COVID ya, karena sudah cukup traumatis gitu ya. Ya buat banyak orang. Nah kali ini kita akan ngomongin Sumpah Pemuda nih dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti. Nah cuman gue mau tahu nih, menurut lo pribadi sejauh ini kan lo pasti di sekolah dulu kan, di kampus juga pasti sering dengar tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Menurut lo pribadi masing-masing, apa sih arti Sumpah Pemuda itu buat lo, dan hal apa yang bisa lo petik dari peristiwa Sumpah Pemuda? Mungkin dari siapa nih yang mau? Dari Robert, boleh dari Robert dulu. Ya, jadi cepet ya, udah mau Oktober ya Yud ya. Udah mau akhir tahun lagi. Udah mau November. Iya. Oktober udah mau habis, udah mau November. Jadi ngebahas tentang Sumpah Pemuda. Menurut gua sih Sumpah Pemuda ini artinya sih cukup dalam ya. Menurut gua. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah suatu momen di mana pada saat itu anak-anak muda nih, anak muda Indonesia zaman itu kan mereka dari berbagai kalangan kan ya. Kalau kita baca sejarah, belajar sejarah gitu, berbagai kalangan, kemudian lintas suku, lintas agama, itu kayaknya mereka menyadari tuh Yud, bahwa keadaan bangsa Indonesia itu nggak baik-baik aja pada saat itu. Jadi mereka tuh ada di dalam penjajahan, bangsa Indonesia tuh ada di dalam belenggu lah istilahnya gitu. Nah, dan yang bagusnya itu adalah pada saat itu ternyata mereka nggak tinggal diam tuh, anak-anak muda pada saat itu. Mereka berkumpul, kemudian menyatukan visi bahwa bangsa Indonesia itu memang harus menjadi satu gitu loh, dan mereka tuh harus keluar dari penjajahan gitu. Dan yang luar biasanya lagi itu mereka melakukan yang namanya sumpah kan, namanya Sumpah Pemuda kan. Artinya kalau sumpah itu kan harus dilakukan kan. Jadi mungkin dari gue sih mungkin gitu ya tentang arti atau makna dari Sumpah Pemuda gitu. Jadi meskipun dijajah gitu ya, tertekan gitu ya, mereka masih bisa berpikir punya visinya gede gitu ya. Iya, jadi
karena kondisinya pada saat itu nggak baik-baik aja gitu loh. Benar. Nggak baik-baik aja, tapi mereka bukannya malah pasrah sama keadaan, tapi ayo yuk kita sama-sama yuk bareng-bareng gitu, kita satuin visi gitu loh. Bahwa Indonesia tuh harus jadi satu lah, gitu. Jangan beda-beda. Gitu. Iya. Nggak kebayang ya zaman dulu tuh ya. Wah. Betul. Tuh. Oke, kalau menurut tuh gimana, Patar? Ya, kalau saya sih hampir mirip ya sama Korobet. Cuman yang lebih saya tangkap dari Sumpah Pemuda itu para pemuda dulu tuh berani banget, benar tadi kata Robert. Di saat lagi zaman perang mereka berani untuk bersatu gitu kan. Yang notabene pasti ada dari penjajah kan yang untuk pasti yang ngalang-ngalangin juga gitu kan. Terus itu aja sih. Dan kalau buat saya yang berkesan itu ternyata lagu Indonesia Raya pertama kali tuh saat di satu event di mana Sumpah Pemuda dibuat, itu Kongres Pemuda 2 ya kan. Nah itu yang berkesan buat saya. Benar. Iya ya, kalau gue juga, kalau menurut gue, kalau gue pikir kayaknya kalau gue baca-baca lagi tentang Sumpah Pemuda itu kayaknya nemuin anak muda kayak mereka itu di zaman sekarang kayaknya susah gitu ya, gitu. Yang bisa punya visinya besar jauh ke depan gitu, mikirin bangsa sendiri gitu kan. Kalau anak sekarang kan, anak muda sekarang mikirnya yang penting gue di Instagram kelihatan keren, kelihatan cantik gitu ya. Yang dipikirin dirinya sendiri doang gitu. Nah, anak muda zaman dulu tuh mungkin itu keuntungannya nggak ada sosial media ya zaman dulu. Iya. Jadi yang dipikirin negara gitu. Betul. Nggak ada pansos dulu mungkin ya. Nah bener gitu. Makanya pas gue baca, wah keren banget nih anak muda zaman dulu gitu kan. Nah, zaman sekarang cuan gitu ya. Nah, iya juga ya, bener juga tuh ya. Monetize. Iya betul. Udah beda pemikiran ya. Nah ini juga mungkin yang buat yang dengerin mungkin belum tahu atau mungkin lupa inget zaman sekolah dulu ya. Ada satu tokoh anak muda di zaman itu yang menarik perhatian gua, dan anak muda ini dia juga ikut mempelopori terakhirnya Sumpah Pemuda, yaitu namanya Muhammad Yamin gitu. Nah jadi ini FYI juga, seminggu yang lalu kira-kira sebelum rekaman kita juga baca-baca artikel ya, kita semua dari artikelnya dari lipi.go.id tentang Muhammad Yamin. Nah, seperti yang gue bilang bahwa pribadi Muhammad Yamin ini sangat menarik dan bisa dijadikan panutan buat anak muda yang sekarang. Gitu kan, misalnya di artikel itu dibilang bahwa Muhammad Yamin itu dia punya pandangan bukan hanya jauh ke belakang, tapi juga jauh ke depan gitu. Artinya dia benar-benar ngerti sejarah Indonesia dan dia juga punya visi tentang bangsa Indonesia. Dan Muhammad Yamin itu lahirnya bulan Agustus 1903. Nah, jadi dia pas dia mempelopori Sumpah Pemuda itu dan dia menggerakkan semangat anak muda sejamannya itu, dia itu baru jadi 25 tahun gitu. Wih, 25 tahun tuh. Wah, seumuran. Wow, ya kan tuh, seumuran si Patar, dia udah bisa menggerakkan anak muda satu Indonesia gitu kan. Waduh. Wah, dan keren. Keren ya, dan usia segitu dia sudah bisa memikirkan untuk pemerintahan ya, bentuk pemerintahan apa yang cocok untuk negara Indonesia. Wih. Jadi dia memikirkan bahwa bentuk pemerintahan yang cocok untuk negara Indonesia adalah kesatuan, begitu menurut di artikel itu gitu. Nah, itu menurut gue sangat menginspirasi banget ya, usia Patar udah bisa ngomong tentang negaranya sendiri itu. Aduh, saya ngadon. Nggak, ini tidak bermaksud menjatuhkan nih Tar ya. Tenang. Nah, cuman by the way nih, kalau lu berdua kan juga baca-baca sedikit nih tentang Muhammad Yamin. Iya. Dari Muhammad Yamin ini, dari artikel Muhammad Yamin ini, apa yang menginspirasi lu berdua? Sekarang dari Patar deh. Boleh. Inspirasi. Kalau kesannya sih termasuk orang yang hebat ya kayak. Saya baca-baca juga dia 16 bersaudara kalau nggak salah. Itu keluarga besar banget. Banyak banget ya. Dan ternyata, iya. Walaupun Yusuf memang aja cuma 12 ya. Yusuf aja cuma 12 bersaudara.
Iya, tapi itu kan banyak maknya gitu kan. Oh iya. Intinya dia keluarga besar lah, tapi di keluarga besar itu mereka rata-rata memang jadi orangnya gitu. Orang-orang pinter semua. Kalau saya sebutin banyak lah gitu. Terus saya juga kesan sama dia, ternyata sedikit saya baca pas SMA tuh ya, pas SMA yang tadi dibilang, dia udah belajar banyak bahasa kayak bahasa Yunani, bahasa Latin, dan suka banget sama sejarah tuh. Itu baru masih SMA loh. Kayaknya emang udah jenius atau emang gimana? Iya, emang orang pinter ya. Iya, emang pinter banget sih. Kalau dari sejarahnya juga. Terus penulis puisi juga tuh. Betul. Banyak nulis dan puisi, puisinya, banyak nulis buku juga dia ya. Betul. Dan katanya sih ngambilnya dari Belanda lah. Saya nggak terlalu ngerti. Tapi dia keren lah, Muhammad Yamin itu. Betul. Dia kalau nggak salah ada titel bahasa Belandanya juga gitu. Nih sebentar gue Google sebentarnya. Ini titelnya dia tuh komplitnya Profesor MR. Nah MR-nya itu bukan Mister ya. Bukan Mister. Jadi Profesor MR Muhammad Yamin SH. Jadi sarjana hukum. Nah cuman MR-nya ini adalah singkatan dari, ini bahasa Belanda ya. Gue nggak tahu bacanya bener nggak. Meester in the Rechten. Jadi Meester in the Rechten itu seperti magister dalam ilmu hukum. Ini Meester bahasa Belanda gitu. Walaupun dia sebenarnya lulusan Indonesia, dia dulu kalau baca di Wikipedia, dia dulu pernah pengen belajar lanjutin ke Belanda, cuman karena ayahnya meninggal kalau nggak salah, jadi dia Iya. Kayak gitu. Jadi emang pinter banget nih Muhammad Yamin ini. Nah, by the way, kalau Robert gimana, Bet? Apa yang jujur gue sih awal-awal memang agak lupa ya sama tokoh ini, tapi pas gue baca-baca, wah ternyata nih tokoh ini yang menjadi sentral ya, menjadi yang utama nih pada saat Sumpah Pemuda gitu. Jadi gue baca-baca mengenai artikelnya segala macam, gue sih nggak habis pikir ya, hebat sih dia ya. Karena gimana bisa anak muda punya semangat juang, punya visi ke depannya itu luar biasa banget loh, buat negaranya sendiri gitu Kak. Karena kalau kita lihat pada zaman itu, ya tadi Indonesia itu dalam keadaan yang nggak enak, nggak baik banget gitu. Betul. Dan mungkin juga pada saat itu dia juga nggak punya banyak privilege kali ya, nggak punya banyak apa sih istilahnya, nggak punya banyak kemudahan kayak zaman sekarang gitu loh. Betul. Nah, dan satu hal lagi yang gue sadarin bahwa ternyata dari zaman dahulu itu anak muda sangat bisa dan punya potensi buat jadi inspirasi ya. Gitu. Jadi bukan cuma hanya zaman sekarang, dari zaman dulu yang menjadi salah satu penggerak itu ya salah satunya anak muda sih, yang bisa merubah bangsa lah, berarti gitu. Tuh, jadi kalau gue tarik dari yang lu omongin deh, sebenarnya bener juga ya, kita bisa aplikasiin ke zaman sekarang ya, bahwa zaman sekarang orang juga apa terbatas gitu ya. Mungkin zaman dulu bahkan lebih parah gitu ya, semuanya dikontrol sama penjajah gitu ya. Kalau kita di sini mungkin karena peraturan ini itu, cuman mereka tetap bisa punya dampak yang besar gitu ya. Nah, berarti sekarang kalau menurut lo berdua nih, kalau kita terapkan lagi ke zaman modern kayak sekarang, gimana anak muda itu bisa menjadi inspirasi untuk bangsa sendiri gitu, atau mungkin untuk lingkungan teman-teman sendiri dulu kali ya, atau untuk generasi penerus kita gitu. Nah, gimana anak muda bisa menginspirasi, dan apakah untuk menginspirasi itu kita harus selalu berprestasi? Nah, ini pertanyaannya berat nih. Gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Robert dulu mungkin. Boleh. Yang susah Robert nih. Iya. Kan lu jawab juga. Iya. Gimana ya? Mungkin menurut gue sih nggak harus berprestasi, tapi dengan kita berprestasi itu kan orang lain akan ngelihat kita kan, gitu kan. Jadi kalau kita dilihat dengan segala kebaikan kita, dengan segala prestasi kita, tentunya kita akan lebih mudah untuk jadi inspirasi gitu. Tapi mungkin nggak harus berprestasi dalam hal yang wah banget kali ya gitu. Kemudian juga untuk jadi inspirasi ya tentunya kita harus mulai dari kecil dulu kali ya, harus dari keluarga, dari sektor teman-teman, area teman-teman gitu. Jadi nggak bisa langsung kuliah, nggak bisa langsung
di negara gitu. Nah ini sih menurut pendapat gue nih Yud, ya, yang gue lihat dalam kehidupan gue sehari-hari gitu. Jadi buat kita untuk jadi inspirasi itu ada 2 menurut gue. Nah yang pertama itu supaya kita jadi inspirasi itu kita bisa melakukan sesuatu hal tapi dengan yang berbeda gitu. Setuju nggak? Jadi misalnya melakukan satu hal yang berbeda, bedanya gimana? Bisa melawan arus, bisa pokoknya berbeda sama halayak umum lah, gitu. Sehingga apa yang dia lakukan itu karena beda, maka itu bisa menjadi menarik perhatian orang gitu. Dan ketika apa yang dihasilkannya itu baik, kemudian yang dihasilkan itu bagus, tentunya itu bisa jadi inspirasi bagi orang banyak. Gitu. Bedanya yang penting harus positif ya, jangan negatif. Betul. Ya. Adik gue nggak ngerokok nih, gue harus ngerokok, jangan gitu. Itu inspirasinya yang nggak bagus. Yang nggak bagus ya. Gitu. Gak bagus. Okay. Iya, tentunya inspirasinya harus dalam hal positif. Jadi melawan arus yang jahat lah ibaratnya. Yang gitu-gitu aja. Ya. Nah kemudian yang kedua itu kita bisa juga menginspirasi dengan cara ya kita melakukan seperti yang kebanyakan orang lain lakukan gitu. Tapi bedanya kita harus lakukannya dengan kerja keras, ulet, dengan usaha, dengan konsisten gitu. Sehingga orang lain bisa lihat nih kerja keras kita, kemudian hasilnya juga dari usaha-usaha kita gitu. Mungkin contohnya kayak olahragawan kali ya, atlet kan mereka kan latihan konsisten setiap hari buat dapat tubuh yang bagus kan gitu. Jadi yang dilakukan ya sama, latihan gitu. Pemain bola ya harus latihan, tapi dengan kerja keras, nggak bosen-bosen, konsisten, maka hasilnya kan tidak akan mengecewakan. Berarti gitulah. Ya, jadi kalau kayaknya mungkin kalau singkatnya lebih, kalau misalnya lu melakukan hal yang sama dengan orang lain, lakukanlah itu dengan excellent gitu ya Bet ya. Iya betul lah. Menginspirasinya excellent, atau lu punya satu idea tersendiri yang mungkin bisa yang beda. Yang berbeda. Mantap tuh, walaupun agak susah dijalani, cuman bisa boleh tetap di ini ya, ditaruh dalam pikiran terus tuh, benar juga. Oke, kalau dari Patar gimana nih pendapatnya Patar? Kalau saya sih ya mirip sama Korobet jawabannya, tapi kalau ditanya harus ada prestasi, enggak. Bisa ada prestasi, bisa ada juga, karena orang nggak selalu pencapaian puncak kita yang orang lihat gitu kan. Kadang-kadang orang juga melihat perjuangan kita. Misalkan ya benar tadi kita ambil contoh dari atlet gitu kan. Walaupun dia kalah, tapi kalau perjuangannya kayak kemarin tuh Anthony yang sampai jatuh-jatuhan ya. Itu kan menginspirasi banyak orang kan buat wah, gue harus semangat latihan, ada risiko kayak gitu jatuh. Nah, itu jadi inspirasi. Jadi buat saya sih lebih ke kayak jalani prosesnya aja gitu. Nanti orang bakal melihat kok apapun yang kita lakukan, selama memang kita jalanin proses dengan sepenuh hati, orang bakal dapat poin yang dari kita. Apapun itu sih, apapun yang kita kerjakan sih. Setuju. Nah, berarti sekarang kalau misalnya kita bawa ke konteks Alkitab gitu ya, ini kan kebetulan di Pemuda juga beberapa minggu terakhir nih tentang anak-anak muda di Alkitab juga ya, tentang beberapa tokoh di Alkitab yang menginspirasi juga sebetulnya. Iya. Nah, cuman kalau menurut lu juga kalau dibawa konteks Alkitab, misalnya kita punya Yusuf nih satu ini kan, nah itu menurut lu gimana sih ciri-ciri anak muda yang menginspirasi tuh? Satu ciri aja yang satu ciri. Integritas kok. Itu yang paling yang susah sebenarnya. Itu susah banget. Di saat kita nggak dilihat orang, di saat kita nggak kelihatan, pokoknya itulah kita bisa tetap melakukan satu prinsip. Betul. Itu yang buat saya sih, saat saya tahu orang punya integritas gitu kan, itu saya langsung respect banget sama dia. Betul. Jadi harus punya prinsip, nggak boleh cepat goyang gitu ya. Benar. Bikin ini ikut, si ini bikin ini ikut. Nggak ada prinsip kehidupan, itu susah tuh ya, anak muda kayak gitu. Tidak bisa menginspirasi. Akhirnya jatuh kayak yang OB bilang tadi ya, biasa melakukan yang sama-sama aja yang orang lain bikin gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau dari Robert gimana, Be? Ya, jadi kalau dari tokoh-tokoh Alkitab itu mungkin yang pertama mereka itu berani beda ya.
gitu ya. Jadi berani beda, jadi diri sendiri, nggak ikut-ikutan. Betul. Jadi dalam hal ini mereka ikut dan tetap berpegang sama Tuhan. Jadi nggak ikut-ikutan sama bangsa lain, sama ajaran-ajaran yang lain gitu. Kemudian yang kedua yang gue dapet juga adalah mereka nggak takut sama yang namanya masalah. Ya mungkin takut gitu ya, namanya manusia takut, tetapi yang pasti mereka itu menghadapinya dengan kekuatan Tuhan kan. Itu makanya mereka bisa melewati setiap tantangan dan setiap masalah yang ada. Nah kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh Alkitab itu punya passion yang luar biasa sama apa yang mereka jalanin. Kalau nggak punya passion yang maksudnya nggak punya passion yang luar biasa, itu Mbah Kranu kayaknya nggak jadi kali ya. Oh iya benar. Kayaknya gitu. Kalau Nuh nggak suka, aduh gua nggak suka nih maku-maku nih. Iya. Gaji nggak suka aku. Nggak bisa. Yosua nggak berhasil tuh masuk ke tanah perjanjian gitu. Betul. Kayaknya sih itu sih. Kalau menurut lo gimana, Jud? Sebenarnya gue sih udah kejawab semua ya sama jawaban nomor 2 yang mungkin gue simpulin lagi tadi integritas. Jadi kita kalau menurut Alkitab ciri-ciri anak muda menginspirasi integritas ya. Tadi yang kita harus punya prinsip. Meskipun orang nggak lihat, kita tetap harus punya prinsip. Apalagi kalau urusannya uang gitu ya. Biasanya itu paling susah tuh ya. Maksudnya kadang-kadang ya gue kasih contoh aja, misalnya kadang-kadang kan bos itu suka, nggak tahu tergantung bosnya ya, cuman kadang-kadang kalau bos itu kadang suka salah nulis angka gitu ya, transfer uang salah nulis angka atau gimana. Nah gitu kita harus jujur gitu ya, jangan kalau kedikitan kita protes, kebanyakan kita diem aja gitu kan. Kita sikat. Ya kita sikat duitnya gitu kan. Kita harus punya integritas, gue mau jujur sebagai anak Tuhan misalnya, itu sebagai contoh. Nah terus yang kedua tadi lu bilang takut akan Tuhan ya Be ya, kira-kira takut akan Tuhan menurut gue itu penting banget, itu udah pasti nomor 1 juga. Terus yang ketiga menurut gue keren tuh poin lu tidak takut masalah ya. Wah itu mantep banget. Ini sama kayak Muhammad Yamin ya, dia tidak takut tekanan, nggak takut masalah. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat influencer juga pasti mereka menghadapi yang namanya haters gitu kan. Dalam pertama-tamanya tuh kalau postingan awal-awal kan biasanya pasti mereka banyak haters, terus dihujat ya. Dihujat, cuman dia tetap melakukan itu dan akhirnya dia bisa menjadi sosok satu influencer gitu kan. Terus yang terakhir apa tadi Be? Passion. Nah ya itu mungkin karena dari passionnya itu akhirnya mereka terus ngikutin passionnya, dan karena mereka berintegritas akhirnya mereka nggak mudah dipengaruhin gitu ya sama lingkungan. Mantap. Oke, nah kita balik lagi sedikit ke peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, jadi janji Sumpah Pemuda yang kita kenal itu sebetulnya adalah rumusan hasil akhir dari 3 Kongres Pemuda yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ya, dan itu dipelopori sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia zaman itu. Nah, yaitu isinya, coba Patar tolong bacain yang poin yang pertama, isinya apa tuh Sumpah Pemuda? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yes, yang kedua, Robert. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah ini keren sebenarnya kalau direnungkan ya 3 poinnya. Dan kalau kita baca sejarahnya lagi, Kongres Pemuda itu dihadiri sama perwakilan anak muda dari berbagai macam suku, ya, yaitu disebut Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Ambon. Kalau lu Jong apa, B? Wong apa? Bukan cuma suku ya, tapi juga agama juga ya. Ya, ada persatuan Muslim, persatuan Katolik. Ya, betul. Nah, jadi kalau gue lihat, meskipun mereka punya latar belakang yang beda, mereka juga pasti punya kebudayaan yang berbeda dan bahkan kebiasaan yang berbeda gitu ya. Mungkin tingkah laku yang berbeda juga gitu, tapi mereka bisa tetap berkumpul dan mereka punya pemikiran dan punya satu visi yang besar untuk persatuan bangsa Indonesia gitu. Nah buat gue akhirnya, wah itu menginspirasi banget gitu, karena kalau dilihat
betapa sangat anak muda zaman sekarang itu sangat individualistis gitu ya, sangat mentingin diri sendiri aja gitu. Kalau zaman dulu mereka benar-benar bersatu, dan menurut gua kita anak muda zaman sekarang harus bisa mencontoh itu semua gitu. Nah, ya kalau gitu kita tutup aja nih. Mungkin OB boleh kasih kesimpulan lagi, Be, biar bagi-bagi. Ya, boleh. Jadi kesimpulan yang gue ambil nih setelah gue baca-baca, mempelajari tentang Sumpah Pemuda, sama setelah habis kita ngobrol nih, Yud. Jadi anak muda yang terlibat pada zaman itu tuh mereka sangat memanfaatkan secara maksimal semua pengetahuan yang mereka punya gitu. Ya, yang gue yakin ya pengetahuan mereka pada saat itu juga masih terbatas kan ya. Belum ada internet zaman dahulu, belum ada kuota, belum ada teknologi, belum ada Google, belum ada kendaraan yang mungkin mumpuni, yang enak gitulah ya. Belum ada Wikipedia. Belum ada Wikipedia. Belum ada sistem copy paste gitu kan. Iya. Tapi yang kita bisa pelajaran adalah mereka tuh ya tadi visi mereka tuh luar biasa. Visi mereka besar, niatnya juga kuat gitu ya. Cuman ada visi tapi nggak ada niat juga nggak jalan juga kan. Bahkan kayak Muhammad Yamin ini awal-awal juga idenya juga banyak ditentang kan. Gitu. Tetapi tapi dia tetap gigih, tetap fokus sama visinya, dan dia ngelakuin itu bukan buat siapa-siapa loh, buat Indonesia, buat negara gitu. Jadi levelnya tuh level country gitu, level negara, nation gitu kan. Iya ya, besar ya. Iya, besar banget. Jadi bukan cuman gimana gua bisa survive misalnya, gimana gua bisa mendapatkan uang, tapi dia memikirkan sebuah negara yang besar gitu, Indonesia gitu sih. Mantul banget. Iya. Salut memang. Benar-benar. Terus poin berikutnya kalau saya nambahin juga, pemikiran kita tuh mesti maju gitu. Bukan buat kita sendiri, jadi nggak boleh individualistis sih sebenarnya. Kalau saya lihat dari Muhammad Yamin juga, pasti dia kan korbanin banyak tuh waktunya, terus keluarganya juga pasti dia korbanin. Tapi juga bisa memicu perkembangan orang lain kan. Jadi melihat dianya semangat, dia benar gigih, pasti ada pengikutnya sih Muhammad Yamin. Saya yakin pasti ada yang mendukung dia. Makanya dari ide-ide dia itu sebenarnya kalau dibaca jadi Pancasila sebenarnya. Dari ide dia Muhammad Yamin itu. Cuman mungkin diputar-putar aja ya kali. Nah, terus kalau kita udah gigih, kita bisa jadi inspirasi orang lain pasti deh. Meskipun awalnya dampaknya cuman kecil di rapat kecil itu, terus dikoreksi atau apa-apa. Ya betul. Tapi kita nggak boleh nyerah. Dia harus gigih sih. Yang kayak OB bilang tadi ya, nggak boleh takut sama masalah ya, sama problem. Iya. Mantap. Nah, untuk itu gue juga ketemu satu ayat bagus banget dari Ibrani 10 ayat 24. Ya, yang dibilang, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, jadi kalau menurut gue Alkitab ini juga mau bahwa kita juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan pekerjaan baik gitu. Yaitu tentu saja kalau menurut firman Tuhan pasti juga melakukan pekerjaan baik ini juga yaitu dalam melakukan firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi itu cuma bisa kita lakukan, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan firman Tuhan, itu cuma bisa dilakukan kalau kita juga adalah pelaku firman yang setia gitu kan. Jadi bukan cuma jago di mulut, tapi kita juga benar-benar mempraktekkan prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan bilang A, kita turut, firman Tuhan bilang B, kita turut gitu kan. Dan kita punya integritas itu, meskipun orang lain nggak lihat, kita tetap melakukan firman Tuhan itu untuk Tuhan gitu kan. Nah, gitu, sekian dari gua. Kalau ada tambahan nggak dari Robert sama Patar? Mungkin ada cukup. Dikit sih. Boleh. Kalau saya keinget yang kalau masalah anak muda nih, pokoknya kalau di Alkitab inget yang 1 Timotius 4:12 aja. Jangan pokoknya anak muda tuh jangan pernah menganggap rendah gitu. Kita punya banyak, sudah dikasih modal sama Tuhan. Kita bisa jadi teladan gitu buat orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu paket lengkap gitu di 1 Timotius 4:12.
Benar-benar. Cakep. Setuju. Dari Robert? Gue cukup ya. Oke, cukup. Oke, kalau gitu terima kasih buat Patar, buat Robert untuk waktunya, untuk kesediaannya. Iya, sama-sama. Bincang-bincangnya, dan semoga perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi yang dengerin. Oke? Amin. Jadi milikilah visi yang besar dan jadi anak muda yang menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Bye.